Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada, untuk mengawali aktivitas kita, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-17. Demikianlah dikatakan, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana Allah dalam ketetapannya. Terkadang apa yang kita pikirkan dan kita bayangkan tidak seperti apa yang Allah akan lakukan dalam kehidupan kita. Kita sering memakai cara jalan berpikir kita. Sebagai manusia yang terbatas, sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan, kita memikirkan apa yang akan Allah kerjakan dalam kehidupan kita. Terkadang kita melihat cara hidup manusia yang lain atau orang lain, itu seakan-akan mereka lebih bersalah dan lebih berdosa dari kita daripada kita. Karena kita sudah merasa bahwa kita adalah orang yang paling benar. Tetapi apa yang mau dikatakan oleh firman Tuhan? Ketika tuduhan-tuduhan itu, ketika cara pandang kita melihat seseorang, maka setiap orang yang sudah merasa benar, setiap orang yang sudah merasa dapat menilai orang lain, maka Allah merubah itu. Karena Allah tidak mengizinkan kita untuk menilai dengan cara kita sendiri. Tetapi bagaimana biarlah penilaian Allah ada dalam kehidupan kita. Sehingga firman Tuhan ini mau mengatakan kepada kita, ketetapan Allah, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri seperti firman Tuhan semesta alam. Karena Allah sendiri yang akan menyatakan pengakuan itu. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Allah semesta alam. Jadi kalau Allah yang sudah menetapkan kita menjadi kesayangannya, maka Allah akan menjaga itu. Maka Allah akan merawat itu. Maka Allah akan selalu memperhatikan kesayangannya itu. Maka yang Allah kerjakan adalah mempersiapkan hari yang sudah Tuhan tetapkan untuk yang dikasihinya, untuk yang disayanginya. Dan dia juga berkata, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Kata mengasihi, menyayangi, ini akan menjadi cara hidup orang percaya ketika kita memahami tentang kasih Allah, sayangnya Allah kepada kita, maka cara hidup kita adalah cara hidup yang melayani. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat di tengah-tengah kehidupan kita, itu adalah bentuk pelayanan. Karena kita hidup adalah untuk melayani Allah. Karena kita hidup adalah untuk kemuliaan bagi nama Allah. Karena itu Allah menyayangi kita dan kita sudah dipersiapkan untuk itu. Maka hidup kita haruslah menjadi hidup yang tetap melayani. Melayani dalam artian kita bukan melayani manusia. Kalaupun orang yang kita layani tidak terima dengan apa yang kita kerjakan, jangan pernah kecil hati. Karena apa yang kita perbuat hari ini adalah untuk Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau menyertai kami, memberkati kami dan mengingatkan kami bahwa setiap kehidupan kami adalah karena kasih sayang-Mu kepada kami. Kami tidak dapat melakukan apapun jika Engkau tidak memberikan kasih setia-Mu dan kasih sayang-Mu kepada kami orang yang berdosa ini. Ya Tuhan, berkatilah setiap aktivitas kami dan pekerjaan kami, agar apa yang kami lakukan sepanjang hari ini
Itu semua untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Berkatilah setiap orang percaya yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Horas!